Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Berasia, kelas jaringan wireless dan mobile communication, ya. Kita lanjutkan materi kita, ya. Di minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang pendahuluan tentang cara kerja daripada wireless communication, ya, atau jaringan mobile wireless. Saudara-saudara, itu karena jaringan komputer berbasis wireless ini adalah tanpa kabel, ya, atau near kabel, maka dia bisa mengirimkan data, dia bisa menerima data dengan namanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini merambat di dalam open air atau juga free space, ya, di dalam ruang udara bebas atau juga ruang hampa, ya. Karena dia merambat, gelombang elektromagnetik merambat, berarti gelombang ini berinteraksi dengan medium. Dia berinteraksi dengan mediumnya, dengan udara, dengan benda-benda yang dilewatinya. Nah, fenomena ini saudara-saudara mengakibatkan namanya fenomena interaksi gelombang elektromagnetik dengan medium. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga informasi yang dikirimkan oleh jaringan komputer dengan wireless ini muncullah konsep yang namanya kanal informasi. Ya, jadi medium ini adalah disebut sebagai saluran bebas, kanal informasi saluran bebas. Ya, kemarin saya jelaskan kepada Anda gitu kan bahwa ada sinyal yang hilang, ada sinyal yang naik turun, ada data yang korup, ada data yang rusak, ada data yang hilang dalam perjalanan. Nah, ini semua terjadi saudara-saudara karena adanya fenomena gelombang elektromagnetik. Fenomena gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan medium, ya kan? Itu bermacam-macam. Salah satunya adalah ada juga interaksi antara gelombang elektromagnetik dari satu sumber dengan sumber yang lain, yang itu dinamakan sebagai interferensi. Ya, jadi karena ini jaringan, jaringan itu juga deal dengan scalability, ya, dengan pengembangan topologi jaringan untuk melayani akses secara seluas-luasnya, maka pasti banyak, ya kan, akses point, ya, titik-titik daripada terminal WiFi itu disediakan. Yang masing titik-titik WiFi ini, ya kan, meradiasikan atau menyebarkan gelombang elektromagnetik. Nah, penyebaran gelombang elektromagnetik ini antar titik-titik akses point itu, ya, berpotensi adanya namanya interferensi, ya. Jadi bersinggungan gelombang elektromagnetik yang satu dengan dengan gelombang elektromagnetik dari sumber yang lain, ya. Jadi interferensi ini saudara-saudara akhirnya apa juga, ya? Akhirnya adalah membatasi daripada keunggulan dan kelebihan daripada komunikasi wireless. Wireless itu bisa di mana saja, ya, selama itu masih dapat dijangkau oleh sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sumber wireless tadi itu. Tapi juga wireless ini, saudara-saudara, mengakibatkan adanya interferensi jika gelombang elektromagnetik itu dipancarkan dengan frekuensi yang sama dari sumber yang berbeda. Nah, inilah ya, sehingga terjadi yang namanya interferensi, ya kan, singgungan gelombang elektromagnetik karena frekuensi yang sama dari sumber yang berbeda. Nah, gitu ya. Kemudian juga gitu kan, wireless itu memiliki satu keunggulan, ya, karena dia merambat, ya, gelombang elektronik itu merambat ke betul di mana di seluruh penjuru, di sekitar penjuru dari sumbernya, maka dia bisa menjangkau gitu kan pengguna atau user, ya, di mana saja di sekitar area yang bisa dijangkau oleh gelombang elektromagnetik tadi itu. Jadi dia apa? Dia menawarkan satu konsep seamless, ya, ya. Jadi jaringan yang tidak putus di mana saja, seamless, ya. Jadi seamless ini juga bersama, ya. Seamless ini juga menjadi suatu keunggulan, ya, mendukung mobilitas daripada penggunanya. Kemudian juga apa itu wireless ini saudara-saudara, gitu kan. Kita bisa eh, itu kita bisa sambil bergerak masih menerima akses jaringan komputer, jaringan internet. Nah, itu adalah betul ada satu konsep gitu kan, yang namanya nanti adalah efek Doppler, ya. Jadi mengakibatkan itu sinyal yang kita terima ini gitu kan mengalami suatu perbedaan, ya. Nah, berapa kecepatan
mobilitas daripada user. Ya, itu ada suatu risetnya, ya. Ada risetnya, ada penelitiannya gitu kan, berapa batasnya gitu kan. Nah, itu tergantung daripada desain konfigurasi daripada sistem akses yang dirancang oleh access point sebagai sumber daripada jaringan wireless seperti itu, ya. Kemudian saudara, tantangan yang selanjutnya adalah di dalam penerapan wireless ini sebagai ad hoc networks, ya, sebagai jaringan kerja, ya, karena dia sebagai jaringan kerja ad hoc gitu ya, yang menyediakan aplikasi-aplikasi kepada usernya, maka wireless itu harus kita desain secara fleksibel, ya, bisa melayani peer to peer communication, ya, tidak membutuhkan ini no backbone ini relatif ya, dasarnya membutuhkan juga backbone infrastructure, ya. Routing bisa dilakukan secara multi hop ya, dari satu penerima dari akses point, antar akses point ya, dari user juga ya, itu juga bisa kita gunakan sebagai itu mirror ya, itu routing gitu kan. Kemudian topologinya dynamic ya, topologinya itu bisa dinamis ya, mengikuti daripada beban itu network ya, beban jaringan di dalam melayani penggunanya. Tantangan selanjutnya adalah piranti atau perangkat daripada jaringan wireless ini kan itu memerlukan satu konsep self manage ya, to survive ya. Jadi pengaturan atau pengelolaan secara mandiri. Yang itu adalah mengatasi permasalahan di physical layer ya. Di physical layer ini itu kan itu adalah jaringan tanpa kabel. Jadi di physical layer ini saudara-saudara ya kan, wireless itu harus mampu mengatasi atau mengelola yang namanya interferensi ya. Bagaimana caranya? Maka itu dibuat suatu mekanisme atau prosedur operasi kan. Akses access point ini gitu kan, dia bisa mendeteksi interferensi supaya dia tidak tidak itu mengganggu jaringan yang lain. Karena interferensi ini mengganggu jaringan yang lain, ya tidak hanya ya memiliki dua aspek ya, mengganggu kepada user, tapi juga mengganggu sumber wireless yang lain. Nah, inilah ya sehingga diperlukan satu konsep manajemen interference ya, atau pengelolaan interferensi. Kemudian juga dia bisa manage connectivity ya. Jadi dia bisa melakukan routing gitu kan, manajemen jaringan gitu kan secara mandiri. Nah, kemudian itu dia harus bisa mengatur namanya transmisi data di physical layer gitu kan, kemudian mengatur atau meregulasi akses gitu ya, kemudian juga membuat satu routing strategik ya untuk ad hoc networks ya seperti itu ya. Kemudian juga dia bisa melakukan satu fungsi security gitu kan, supaya nanti bisa menghindari yang namanya itu unauthorized user access ya. Jadi dia bisa itu mendeteksi gitu kan user-user yang itu bersifat ancaman bagi jaringan. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana itu wireless ini berdampak kepada jaringan, ya. Wireless access ini gitu kan bisa berdampak kepada jaringan gitu kan. Misalkan gitu kan diakses dari Ethernet, ya. Kemudian routingnya, IP routingnya, kemudian juga security-nya, ya. Mari kita bahas satu persatu. Saudara-saudara, itu Ethernet itu bersifat fixed connection, ya. Dia tidak bergerak, ya. Sehingga apa ya saudara-saudara? Dia karena dia tidak bergerak gitu kan, maka dia bisa kita koneksikan dengan wireless secara itu konstan, ya. Berbeda dengan user yang bersifat mobile, ya seperti smartphone, ya, IoT, gitu ya. Kemudian juga device-device lain yang bersifat bergerak ya, itu adalah adanya suatu konsep gitu kan, itu fading ya. Jadi ada dynamic rate, ya ada kondisi dinamis gitu kan, yang itu adalah dipengaruhi oleh perilaku user. Jadi wireless ini gitu kan, memang itu dia berhadapan dengan situasi yang dinamik. Ya, pertama adalah penggunanya mobile. Karena penggunanya mobile bergerak, maka jumlah penggunanya tidak pasti. Ya, di dalam satu jaringan access point gitu kan, pengguna wireless itu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah tidak fix. Ya, apalagi kita saat ini adalah terhubung dengan wireless access point dari operator. Ya,
Jadi kita dengan operator ini gitu kan, operator itu sudah membuat satu access point terminal gitu kan, yang itu penggunanya dynamic, ya, bisa keluar dari selularnya, bisa masuk ke dalam selularnya gitu kan, bisa itu melakukan aktivitas gitu kan yang memakan bandwidth, yang bandwidth itu kan itu tidak kecil, ya kan, tidak pasti, ya, besar kecilnya juga jumlah penggunanya tidak pasti, ya, akses bandwidth-nya juga tidak pasti, sehingga inilah kondisi dynamic, saudara-saudara, yang berdampak kepada yang namanya dynamic rate, ya. Kemudian juga bandwidth yang di-share ke dalam satu coverage jaringan wireless ini gitu kan, dari access point terminal itu terbatas. Ya tidak mungkin gitu kan operator itu ya kan mengalokasikan semua bandwidth-nya gitu kan ke satu titik. Nah, itu udah pasti nggak mungkin. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Halo? Halo? Iya Pak, Ya, ada pertanyaan? Silakan. belum ada Pak, belum. Oke, ya. Selanjutnya adalah saudara-saudara, mobilitas daripada jaringan wireless ini gitu kan ditentukan oleh usernya. Ya, access point itu sudah didesain sebagai fixed network, ya, fixed network, ya. Jadi itu kalau kita menerima sinyal dari operator itu sebetulnya adalah access point terminal, ya, yang dirancang untuk melayani kita. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga eh, pengguna itu bisa bergerak di setiap coverage cell area ini, seluler area ini. Ya, bisa masuk ke dalam access point satu, bisa masuk ke dalam access point kedua, dan seterusnya, ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Ini memerlukan satu manajemen pengelolaan, ya, pengelolaan yang memang tidak mudah, ya. User itu berarti bisa terregister ke dalam dua access point. Nah, gimana caranya? Ya, siapa yang mengatur ini? Nah, itulah itu diperlukan ada satu network management, pengelolaan jaringan. Nah, kemudian juga kecepatannya itu, ya kan, itu tidak pasti, ya. User itu, ya, dengan perilaku user gitu kan, dan juga itu jumlah usernya, sehingga itu membentukkan satu konsep adaptation, ya, yang itu perlu dikelola juga seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh daripada tantangan jaringan wireless, ya. Nah, kenapa? Karena itu salah satu fungsi pokok daripada jaringan itu adalah memastikan orang itu terkoneksi. Bagaimana cara memastikan orang terkoneksi? Maka setiap berkala secara waktu atau juga secara periodik, jaringan itu melakukan yang namanya routing. Ya, routing itu apa? Routing itu adalah memastikan koneksi setiap user ke dalam jaringan. Jadi kita ini, saudara-saudara, device kita ini, smartphone kita ini di routing secara berkala oleh jaringan wireless. Ngecek gitu kan. Ngecek gitu kan. Betul nggak suka antar ini berlangganan internet masih aktif. Ya kan? Kita kan kalau itu eh, bandwidth betul paket kita sudah mau habis kan diberikan peringatan kan? Betul kan? Halo. Ya Pak, betul Pak. Nah, kok tahu dia dia itu dia itu memperingati kita? Karena kita di routing terus. Device kita di routing terus. Suka antar ini paketnya udah mau habis ini. Coba saya routing gitu kan. Masih aktif nggak orang ini? Gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi routing ini, saudara-saudara, memang kewajiban dari jaringan komputer. Ya. Karena ini adalah kewajiban jaringan komputer, saudara-saudara. Maka komputer itu tidak akan henti-hentinya melakukan routing, memastikan connectivity, ya. Sehingga strategi routing ini macam-macam bentuknya kan. Ada menggunakan multi hop, ya kan, ada direct gitu kan, direct routing gitu kan. Ada routing dengan cara route discovery, maintenance gitu kan. Sehingga apa ya kan? Sehingga itu kadang-kadang kan gitu ya, pelanggan yang katakanlah telat bayar, ya, dia internetnya putus. Kemudian supaya dihidupkan lagi gitu kan, maka dia routing lagi kan.
bahwa pelanggan ini sudah bayar, dia harus kita aktifkan lagi. Bagaimana cara untuk mengatur lagi? Di itu unlock ya kan IP address-nya, kemudian dia di routing lagi sehingga kita bisa mendapatkan aliran internet lagi. Nah, inilah saudara-saudara ya. Itu adalah bagian daripada routing ya dan juga pengelolaan jaringan seperti itu ya. Jadi jaringan wireless itu juga harus mampu sampai di itu level seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, security itu paling penting dalam jaringan. Karena jaringan wireless ini broadcasting, dia menyebarkan ke seluruh area yang masih dapat dijangkau oleh kekuatan sinyal gelombang elektromagnetik. Karena dia menyebarkan sinyalnya kemana saja, maka ya kan physical connection ini gitu kan, koneksi orang atau user kepada jaringan wireless ini macam-macam ya. Ada bisa menyadap ya tanpa diketahui, ada bisa menerima informasi, ada bisa menjebol password, access point, macam-macam ya. Ya, sehingga ini menjadi suatu itu pekerjaan gitu kan. Security itu sangat penting dalam jaringan wireless. Berbeda dengan jaringan Ethernet, ya kan, yang itu fix, ya kan. Kalau kita nggak terhubung secara fisik dengan kabel Ethernetnya, kita nggak bisa nerima data atau informasi. Kalaupun toh kita sudah bisa, ya kan, maka kita harus melakukan settingan protokolnya, TCP/IP-nya, supaya terjadi komunikasi data di level network layer-nya. Nah, ini saudara-saudara, ya kan, di dalam jaringan wireless gitu kan, ini agak sedikit berbeda, ya. Karena orang itu gitu kan, itu bisa menerima sinyal gitu kan tanpa terhubung secara fisik. Sehingga apa? Sehingga itu kan betul eh, security ini gitu kan memerlukan satu konsep pengelolaan, ya, pengelolaan. Pernah dengar saudara-saudara kalau kita beli suatu smartphone gitu kan, kalau smartphone itu IMEI-nya nggak terregister ke pemerintah kita kan, kita tidak bisa menerima data. Betul nggak itu? Halo? Iya, betul, Pak. Nah, itu salah satu contoh strategi daripada security, ya, security. Jadi device-device smartphone kita ini, kan IMEI-nya itu harus terregister ke dalam pemerintah kita. Nah, itu salah satu strategi daripada pembatasan akses. Jadi kalau kita beli smartphone di luar negeri gitu kan, itu kalau IMEI-nya tidak terregister ke dalam pemerintah kita, itu jadi masalah. Ya kenapa? Karena memang itu adalah salah satu contoh strategi security agar device-device kita ini bisa diterima oleh jaringan. Nah, gitu ya. Karena dia bisa menerima sinyal. Tanpa terregister pun dia bisa menerima sinyal. Ya. Hanya bedanya adalah supaya dia bisa diizinkan untuk menerima data. Ya, seperti itu. Nah, itu penting saudara-saudara. Wireless attacks. Ya. Jadi wireless attack ini adalah mulai dari itu pengintaian, ya, kemudian broadcasting unauthorized message gitu ya. Kemudian juga dia masuk ke dalam jaringan kita gitu kan. Kemudian itu masuk ke dalam jaringan tanpa akses ya, tanpa adanya eh, authorized daripada penggunanya gitu ya. Kemudian juga dia bisa melakukan denial of service ya, DOS attacks gitu ya. Kemudian dengan jamming gitu kan sehingga atau juga macam-macam gitu ya, dia juga bisa melakukan akses dengan cara menjebol password gitu ya macam-macam ya. Ya karena apa? Karena wireless ini memiliki suatu kelemahan gitu kan, semua orang itu semua device bisa receive sinyal asalkan frekuensinya sama ya. Selebihnya adalah masalah akses ya, teknologi akses yang dia harus bermain di level di atasnya lagi ya. Physical layer dia nerima data, nerima sinyal. Di network layer dia bisa nerima data. Nah, layer atasnya lagi ini sesuai dengan sistemnya OSI ya, Open Open System Interconnection gitu kan. Maka ya kan dia tinggal beberapa layer lagi kan itu bisa mendapatkan akses. Nah, ini caranya gimana? Banyak sekali, ya kan? Apa itu perkembangan daripada wireless attacks ini gitu kan yang berdampak merugikan ya, karena itu sudah menjadi resiko gitu kan, dia mendukung kepada mobility tapi juga semua orang juga bisa menerima data atau juga sinyal ya. Halo saudara, halo. Nah, bagaimana itu physical layer ya sebagai pendukung
fisik infrastruktur jaringan, ya, dan juga ad hoc networks gitu kan, supaya itu bisa bekerja dengan optimal. Maka salah satu cirinya adalah gitu kan, bentuk teknologi wireless ini adalah dikembangkan konsep protokol MAC, ya, Media Access Control, ya, MAC ini, ya. Media Access Control ini adalah mengontrol apa itu physical layer, ya, mengontrol sinyal, mengontrol data yang diterima, ya, mengontrol jaringan dan juga security. Nah, inilah apa itu fungsi daripada wireless, ya, di level physical layer, ya, di physical communication-nya gitu kan, agar paling tidak gitu kan di pintu depannya udah kita batasi, ya. Jadi supaya bisa mengendalikan atau mengontrol, ya, melakukan controlling, ya, di dalam satu physical layer ini, pintu gerbang utama ini gitu kan harus diatur dulu. Jangan sampai kalau kalau pintu depannya sudah jebol, maka ke layer-layer selanjutnya bisa bermasalah, ya. Kalau physical layernya udah masuk gitu kan, nah tinggal sedikit lagi gitu kan, tinggal layer-layer yang atasnya gitu kan. Ada yang masih ingat kan sudah ada physical layer? Halo? Halo? Ya. Jadi kalau dia sudah Iya Pak, ada. masih ingat kan? Halo? Iya Pak. Nah, ya kan? Iya, Karena physical layer ini pintu utama, ya. Pintu utama dia menerima data. Betul kan? iya betul Pak. Nah, gitu ya. Karena dia pintu utama menerima data, maka kita harus hati-hati, ya. Hati-hati supaya itu tidak menjadi suatu masalah, ya. Setelah dia bisa masuk ke dalam physical layer gitu kan, maka dia tinggal ke data layer, ya, data link layer, ya, network layer gitu kan, karena seterusnya seterusnya seterusnya, transport layer gitu kan. Kan pertama kan ujung pertama kan bahwa physical layer, ya, data link layer, network layer, ya, transport layer. Oh, udah gitu kan sampai ke application layer, udah wassalam gitu, ya. Kalau udah masuk di situ paling tidak di paling bawah sendiri, ya. Di physical layer ini sudah dilakukan satu controlling, pengendalian. Nah, itu ya saudara ya. Halo, paham ya? Iya Pak. Mana tadi ini materinya? Nah, oke, oke. Kelihatan ya, saudara ya? Sudah Pak. Oke. Jadi, apa itu? Ini ya, setelah tantangan WiFi itu kita ketahui, ya, dan juga kelebihan dan juga keunggulannya, gitu kan. Maka bagaimana cara kerja WiFi ini, cara kerja wireless ini, secara implementatif atau secara praktikal, ya, secara secara itu ini ya, secara computerized, ya. Maka Mac, ya, di dalam physical layer itu saudara-saudara, ya, dikembangkan satu konsep protokol, ya, tata cara pengaturan transmisi dan pengiriman dan penerimaan data, ya. Jadi siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah MAC protokol atau MEC protokol, ya, Media Access Control Protocols. Ya, dia juga bisa tersentralisasi, ya, seperti ini gitu kan, juga bisa terdesentralisasi. Apa gunanya? Dia mengontrol akses, ya. Dia mengendalikan akses. Ya kan? Dia juga bisa memberikan akses secara random, ya. Jadi dia mengatur siapa saja user yang terhubung dengan jaringan wireless. Itu siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah wireless MAC protocols, ya. Jadi dia bisa mengatur kan apa bentuk protokolnya, di situ ada Aloha, ya, ada standarnya 802.11 gitu kan. Ada juga itu TDMA, ada FDMA, ada CDMA gitu kan, ya kan. Kalau ini protokol di daerah komunikasi seluler, ya, dari operator kita, ya. Di situ ada time division multiple access, ya, ada
FDMA, Frequency Division Multiple Access, ya kan? Ada Code Division Multiple Access, ya. TDMA itu adalah metode pengatur MAC gitu kan, yang mengatur akses secara antrian T, ya, time, ya. Kemudian ada lagi teknologi akses mengatur berdasarkan frekuensi, ya, frekuensi assign frekuensi FDMA, ya. Kemudian juga ada yang mengatur berdasarkan code, ya. Ya, nomor telepon kita ini saudara-saudara sebetulnya adalah bekerja kurang lebih sepertinya adalah menggunakan konsep FDMA. Ya, kalau zaman dulu CDMA, Code Division Multiple Access. Ya, CDMA ini ternyata betul banyak sekali kelemahannya gitu kan sehingga dia betul digantikan oleh FDMA gitu ya. Jadi inilah itu keunggulan daripada akses kita sebagai pengguna wireless communication kan atau wireless mobile communication gitu kan dengan operator gitu kan. Nomor HP kita ini gitu kan diberikan suatu spesifik alokasi frekuensi yang yang spesifik ya agar kita bisa terkoneksi dengan operator. Nah, siapa yang mengatur ini? Ini yang mengatur adalah protokol dalam bentuk media access control ya di operator ya. Kemudian WiFi kita di rumah. Nah, itu juga dia mengatur gitu kan dengan konsep gitu kan yang relatif lebih kecil ya karena wireless access point itu digunakan untuk yang user yang relatif lebih kecil. Ya berbeda dengan yang operator seluler gitu kan dia sangat banyak gitu kan sehingga diperlukan satu metode pengaturan ya kan berdasarkan tadi ini ya TDMA, FDMA atau juga CDMA itu ya. Kemudian random access ya. Pengguna yang bersifat mobile di dalam jaringan wireless itu pasti melakukan akses ya. Aksesnya seperti apa? Bisa secara random, bisa juga secara terkendali ya. Jadi kalau random itu gitu kan tidak ada jadwal yang pasti gitu kan. Dia juga tidak ada lokasi yang pasti gitu kan. Dia tidak pasti secara posisi dan juga secara activity dia tidak pasti ya. Tapi kalau control akses itu bisa dipastikan posisinya pasti, aktivitinya pasti. Nah, sehingga itu memudahkan ya di dalam konsep pengaturan atau pengelolaan jaringan wireless. Nah, saudara-saudara yang jadi masalah itu adalah kalau usernya banyak ya dan juga relatif simultan ya bersama-sama melakukan akses. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah collision ya terjadi access collision ya tumpukan data ya tumpukan data ini gitu kan numpuk ya di access point sehingga apa sehingga apa itu bersama ya 1.000 orang mengakses apa itu access point terminalnya operator. Wah itu kan dia bisa kerepotan ya caranya gimana. Nah itulah ada pengelolaan ya ada pengelolaan gitu kan dan itu bisa meningkatkan quality of service ya dalam aspek connectivity, ya ketersambungan dengan jaringan. Sehingga fungsi protokol tadi adalah ya kan berfungsi untuk detect ya, siapa yang mengakses dia, bagaimana caranya dia mengatur menghindari collision tumbukan, bagaimana dia melakukan perbaikan dari tumbukan tadi itu. Nah, siapa yang mengatur? Ya tadi MAC, Media Access Control. Nah, seperti itu ya. Contohnya adalah tadi, ya kan, Aloha, ya, Aloha ini algoritma ya, algoritma protokol yang berfungsi sebagai media akses control, ya. Ada pure Aloha, ada slotted Aloha, gitu kan, ada GSMA, gitu kan, dan seterusnya. Gitu. Halo, saudara. Halo. Iya, Ya. Pak. Nah, tumbukan ini apa dampaknya? Ya, tumbukan ini mengakibatkan adanya betul penurunan throughput, ya. Jadi tumbukan gitu kan, Anda dan saya bersama-samaan menggunakan mengakses akses point terminal yang sama barengan, ya kan? Pertanyaan saya adalah wireless milih yang mana? Milih saya duluan atau Anda duluan? Nah, gimana caranya ngatur? Waktunya sama. Ya, waktunya sama gitu kan. Karena wireless ini kan terbatas, benefitnya terbatas gitu kan, alokasinya terbatas gitu kan, yang mengakses banyak sekali. Gimana cara mengatur ini, saudara-saudara? Mengatur ini adalah ya, harus adanya satu konsep. Ya, ada satu algoritma yang mengatur gitu kan. Kedua orang ini bisa mengakses gitu kan secara bergantian atau juga secara dinamik gitu kan agar betul quality of service ya
dalam network parameter ya kan, throughputnya tetap terjaga stabil. Nah, begitu ya saudara ya. Halo? Nah, caranya adalah gitu kan, itu adalah dikembangkan konsep yang namanya CSME, ya, Carrier Sense Multiple Access. Ya, jadi itu Carrier Sense Multiple Access ini gitu kan, dia bisa mengatur gitu kan, mengatur akses gitu kan dari pengguna-pengguna ini gitu kan, secara sensitif. Ya, jadi secara sensitif gitu kan, ada A, B dan C gitu kan. Dia deteksi gitu kan. Deteksi gitu kan mana yang betul mengakses duluan. Sehingga dia bisa melayani yang betul yang lain yang kira-kira idle. Nah, gitu ya. Ini memang merupakan satu konsep ya. Carrier sense multiplexer ini sebagai algoritma gitu kan untuk menghindari yang namanya betul tumbukan akses ya. Seperti itu ya. Nah, CSM ini saudara-saudara gitu kan, ini itu membutuhkan satu konsep ya. Paket data mana yang harus ditransmisikan, paket data mana yang harus dia terima. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga ini menjadi satu role ya. Kenapa? Nah, paket yang dia terima di dalam access point atau juga paket yang dia kirimkan itu kan berdasarkan time, waktu. Waktunya mana yang duluan ini? Ya, antara A, B, C dan D ini. Siapa yang mengakses duluan? Jadi dia terus mendeteksi. Jadi sistemnya ada dua orang, ya dua orang ini siapa yang transmit duluan, siapa yang mendeteksi duluan, siapa yang menerima duluan. Nah itu diatur sama dia dengan itu namanya konsep CSME tadi itu Carrier Sense Multiple Access. Ya itu akibatnya apa saudara-saudara? Akibatnya adalah kalau itu diatur dengan benar, dengan baik, ya propagation delay ini dapat dihindari, ya dapat ditekan atau dapat diminimalkan. Ya, tentu kita kan nggak kepingin menerima paket data telat, apalagi telatnya itu ya melebihi toleransi. Nah, seperti itu ya. Caranya gimana? Caranya adalah harus dynamic ya. CSM ini algoritma yang didesain oleh untuk MEC gitu kan, Media Access Control gitu kan, yang bekerja secara dynamic ya. Dia secara berkala, secara resolusi yang sangat tinggi gitu kan, deteksi siapa yang transmit, siapa yang receive, seperti itu ya, gitu. Lalu saudara, ada pertanyaan? Nah, bagaimana cara dia mendeteksi collision, gitu kan? Jadi waktu dia mendeteksi collision ini gitu kan, segera dilakukan yang namanya apa itu mitigation plan, ya. Dia melakukan recovery karena collision ini gitu kan bersama-samaan mengakses gitu kan, bersama-sama melayani itu jadi berat jaringan, ya kan? Karena dia harus share bandwidth, ya. Yang share bandwidth ini gitu kan tidak mudah, ya kan? Dia harus bisa mengalirkan bandwidth ini secara merata ke seluruh penggunanya. Nah, inilah gunanya betul dengan collision detection ini gitu kan, maka bisa kita lakukan pengaturan dengan cara yang pengaturan yang baik ya di access point terminal tadi itu ya. Lalu saudara, halo. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi jika itu wireless access point itu dengan CSMA gitu kan berhasil ya kan minimalkan gitu kan antara apa yang dia terima ya dengan apa yang dia deteksi gitu kan, maka ini berhasil ya. Berhasil gitu kan melakukan transmisi data gitu kan tanpa terjadinya tumbukan seperti itu ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Halo? Nah, ini ya. Jadi inilah gunanya gitu kan sinyal power gitu kan yang harus itu yang harus di share oleh kekuatan gelombang elektromagnetik wireless yang digunakan ya di dalam apa itu access point terminal gitu kan untuk menjangkau usernya gitu kan. User yang mendapatkan sinyal WiFi atau wireless yang tinggi gitu kan itu memiliki kekuatan sinyal yang bagus. Jaraknya pendek ya. Kemudian pengguna B gitu kan, dia menerima sinyal gelombang elektromagnetik yang rendah, jaraknya jauh, ya, jaraknya jauh. Apalagi yang daerah ini, daerah D ini, daerah C dan D ini gitu kan, daerah di mana pengguna itu tidak terlayani dengan baik, ya. Daerah B itu adalah batas di mana pengguna itu berada dalam daerah kritikal. Kenapa? Karena dia berada di batas SINR, ya, signal
ya, intensity noise ratio, ya. Jadi kekuatan sinyal yang diterima oleh user itu menjadi acuan gitu kan, thresholdnya, batas ambang, ya. Karena itu refleks dengan jarak juga, ya. Jadi kalau user jaraknya semakin jauh, gitu kan, itu nggak bisa dilayani oleh wireless. Kenapa? Karena memang dia di bawah SINR threshold, ya. D ini gitu kan pengguna yang jauh dari pusat akses point terminal wireless. Ya, otomatis nggak bisa terlayani. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima sinyal dengan baik. C juga sama, dia mendekati threshold, tapi nggak cukup. Kekuatan sinyal tidak akan cukup menerima sinyal dari wireless access point terminal. Nah, batasnya mana B ini? Ya, B ini dia berada di ambang akses kekuatan sinyal yang dipancarkan oleh sumber wirelessnya. Ya, yang paling ideal A ini, ya. Kekuatan sinyalnya tinggi, jaraknya pendek. Nah, untuk bisa mengatur mengatur seperti ini, saudara-saudara, tentu harus diperlukan satu konsep gitu kan, tadi itu, ya, wireless medium access control tadi itu, ya, WMAC, ya. Ada apa lagi, saudara-saudara? Halo, halo. Iya Pak. Nah, itu ya. Jadi dengan apa itu proses seperti itu, saudara-saudara, maka A bisa mengirimkan data ke B, ya. B juga bisa ke A, ya. Yang tidak bisa itu adalah C, D otomatis nggak bisa kemana-mana, gitu kan. Jadi A gitu kan bisa apa itu bisa apa itu mengirimkan ya data gitu kan apa itu cara cara paling hanya ke B, tapi tidak bisa ke C dan ke D, seperti itu ya. Nah, oke ya. Nah, bagaimana jika satu user ya terregister ke dalam dua access point, ya, ada access point kiri dan access point kanan. Nah, maka dia harus bisa apa itu jaringan harus bisa menentukan gitu kan mana yang diregisterkan ke dalam apa itu yang paling terdekat, ya, yang paling kekuatan sinyal yang relatif lebih tinggi. Nah, itu ya. Jadi wireless access point terminal gitu kan mendeteksi gitu kan dia cenderung kemana? Apakah cenderung ke kanan kekuatan sinyalnya, apa cenderung ke kiri? Dia harus milih. Oh, dia lebih ada selisih sedikit, ya lebih kuat ke kanan. Nah, maka dia terregister ke wireless access point terminal yang kanan. Nah, yang kiri dia tidak diregisterkan di sana. Nah, itulah caranya dia mengatasi collision ya, akses, ya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa terregister ke dalam dua access point terminal, ya. Karena apa? Karena dua access point terminal ini akan mendeliver ya akses dan juga bandwidth yang sama. Yang itu bisa menguras apa itu resource atau pembagian bandwidth, ya. Sementara bandwidth dibutuhkan di A, D dan di C. Nah, seperti itu sudah cara paham ya? Halo? Halo? Iya Pak, paham Pak. Nah, ini ya. Jadi inilah bagaimana kita mengkalkulasi gitu ke SINR, ya, signal interest interference, ya, signal interference ya, and noise, ya. Jadi SO ini gitu kan sangat penting gitu kan agar kita bisa menghitung gitu kan betul signal of interest, ya, dan juga interferensi dan juga noise, ya, seperti itu, ya. Lalu saudara, halo. Iya Pak. Oke. Oke, materi ini akan saya lanjutkan minggu depan, ya. Jadi minggu depan akan saya terangkan lagi ya. Jadi itu ini nanti saya rekam kemudian saya unggah karena saya harus kembali ke kelas selanjutnya ya. Selama ada Baik pertanyaan Pak. sebelum saya akhiri? Ini Pak, pertanyaannya Pak, mohon izin Pak. Ya. Berarti jarak antara akses point itu idealnya berapa Pak untuk menstabilkan yang tadi itu, yang di B itu Pak? Nah, betul. Jaraknya berapa ini? Jaraknya adalah Mm-mm. sesuai dengan distribusi kekuatan sinyal yang bisa di cover edge oleh wireless access point. Itu acuannya. Jadi operator harus Hmm, ngitung. Operator harus ngitung, ya kan? Makanya kan BTS itu ditentukan kan lokasinya. BTS itu apakah? iya. Nah, gitu kan, BTS itu di mana? Gitu kan. Nah, diatur oleh operator di sini, di sini. Kenapa? Dia di sini itu karena dia menghitung kekuatan sinyal, ya. Kekuatan sinyal yang bisa di cover ya oleh kekuatan gelombang elektromagnetik ini untuk menjangkau itu penggunanya. Jadi batasnya mana cara itu? Cara adalah
kekuatan sinyal yang masih bisa diterima oleh user ya pada radius gitu kan, di mana SINR ini Pak, dalam batas ambang. Nah, ini ya. SINR inilah batas ambang ya. Jadi SINR ini adalah betul kekuatan sinyal yang minimal ya yang diterima oleh user yang masih bisa diterima juga oleh wireless access point ya. Jadi kekuatan sinyal yang paling minimal ya yang masih bisa diterima oleh user plus juga bisa diterima oleh oleh siapa? Operator gitu kan ya. Itu bagus pertanyaannya, saudara. Halo? Ya Pak, ada aplikasi tertentu nggak Pak buat pengecek yang ambang batas tadi itu Pak? Oh iya betul banyak sekali. Ya, setiap operator atau juga setiap apa itu pasti ada ya untuk ngecek ini gitu kan. Pasti ya. Jadi itu ada alat ukurnya gitu kan. Apa itu dulu waktu saya bekerja di suatu bidang ilmu jaringan telekomunikasi ini kan ngecek itu. Betul nggak ini? Radiusnya sekian kilometer. Gitu kan. Dicek gitu kan. Nah, oh ternyata betul. Gitu kan ya. Nah, masalahnya kan antar BTS itu kan ketemu. Ya kan? Ada jaringan yang ada suatu daerah yang dia juga menerima jaringan wireless dari tower A sama tower B. Betul kan? Tower satu dan tower 2. Betul kan? Karena Ya kan betul Pak. bersinggungan. Nah, itulah tadi itu konsep itu collision detection ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, bagus Kantar ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, itu ini saya rekam dan saya unggah ke dalam LMS ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.